Maaf, Pak Guruji. Kamu tidak apa-apa, Chai Hong? Saya baik-baik saja. Tadi saya tidak lihat jalan, sampai nabrak Pak Guruji. Bagaimana denganmu, Pak Guruji? Kenapa kamu berkendara begitu cepat di sekolah? Kamu bisa mengemudi tidak sih? Saya yang ganti rugi, ini. Berapa? 1.000 yuan cukup? Kalian saling kenal? Ini dosen pembimbing saya. Biar saya yang bayar. Saya yang ganti. Biar saya. Pak Guruji, berapa harganya? Obat-obat ini impor, bukan cuma 1.000-an yuan. Kalau begitu, beritahu berapa, saya akan ganti. 5.000. Kok mahal sekali? 5.000? Ada fakturnya tidak? Saya bayar. Saya bosan. Biar saya yang ganti. Saya yang menginjaknya. Biar saya bayar, kamu jangan. Pak Guruji, boleh bayar lewat ponsel? Saya sungguh minta maaf, Pak Guruji. Nona Hi, uang bukan masalahnya. Yang penting, obat-obat ini sangat sulit dibeli. Lagi pula, pasien sangat membutuhkannya. Sudah bayar, sudah minta maaf. Kamu guru? Apa sikapmu ini? Donglin, jangan banyak bicara. Dia senior saya. Terus kenapa? Kalau dia berani balas dendam dan mengganggumu. Saya akan laporkan dia. Sudahlah, cepat pergi ke kelas. Nanti kamu terlambat. Oke, saya duluan. Jumat jam 6 sore. Maaf, Pak Guruji. Pengenalan buku kuno hari ini. Sampai di sini. Ada area baca. Harap tetap tenang. Silakan bertanya. Guru, ada Jin Ping Mei di sini? Boleh kami baca? Saya dengar, industri percetakan di dinasti Ming sangat maju. Kami ingin mencari tahu tentang tingkat pencetakan pada dinasti Ming. Ya, ada. Tapi ada beberapa ilustrasi di dalamnya. Jadi tidak nyaman untuk mengeluarkannya. 4 buku terkenal dinasti Ming adalah buku wajib dibaca untuk jurusan bahasa Mandarin. Kenapa tidak nyaman untuk dikeluarkan? Betul, tidak ada hal yang tidak boleh dilihat pada ilustrasi itu. Kami ingin membacanya. Jika kalian benar-benar ingin membaca, silakan pergi ke lantai 3, bagian buku umum. Semua buku di lantai 3 bisa dipinjam. Izinkan saya tunjukkan jalan pintasnya. Kamu mau cari Jin Ping Mei dan karya Liu, kan? Ya. Penerbit sejak menerbitkan seri ini pada tahun 1991. Jilid 12-14. Ya, terima kasih. Setelah selesai membaca, kamu harus menulis ulasan. Tidak perlu terlalu panjang, 10 halaman saja. Ya, saya mengerti. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada. 2 mahasiswa terakhir. Tolong perhatikan disiplin selama di kelas. Para mahasiswa, ambil buku kuno di depanmu dan bacalah. Chai Hong, Bu Guan. Ada apa? Apakah semuanya baik-baik saja? Pada awalnya, saya cukup stres. Tapi lama-kelamaan sudah tidak apa-apa. Sebagai guru, cepat atau lambat kamu harus mengajar. Cepat atau lambat juga harus menghadapi mahasiswa. Apakah kamu tahu? Pak Ji, sangat disukai oleh para mahasiswa. Jika kamu ada waktu luang, kamu harus observasi dan belajar darinya. Minta dia untuk mengajarimu lebih banyak, paham? Bu Guan. Kali yang lalu, tentang kelas Bu Chen Jingfen, Pak Ji ingin merebut ruang kelas saya. Apakah masalah ini harus dilaporkan ke bagian administrasi departemen? Kalau kamu tidak bilang, saya akan lupa. Ruang kelas itu aslinya adalah ruangan Pak Ji. Ruang Bu Chen adalah 6102. Tapi ruang kelas di dekatnya sedang dalam pembangunan. Dia mengeluh suaranya terlalu keras. Untungnya, dia melihat ruangan sebelah kosong. Jadi dia pindah ke sini. Belum bisa memberitahu ruang kementerian. Ya sudah, tidak apa-apa. Nanti saya akan bicara dengan Pak Ji. Dia tidak akan keberatan. Pak Ji. Pak Hi. Pak Kui, tolong minum jusnya. Saya tidak minum, terima kasih. Pak Ji. Saya dulu.
Saya harap Anda tidak memikirkannya lagi. Maafkan saya. Saya terima jus ini sebagai bukti. Semua yang dulu sudah selesai. Mulai hari ini, saya harap Anda lebih perhatian. Sebotol jus bisa beli pelajaran. Jadi botol jus ini juga sepadan. Saya tahu ini belum cukup. Jadi saya kasih coklat, ya? Terima kasih. Nanti ada pertukaran akademik tentang dinasti Ming. Saya harus baca esai. Bagaimana kalau Anda datang dengar? Sekalian bisa ajarin saya. Tentang sastra dinasti Ming. Bukankah Anda harus mengajar sastra modern? Bu Guan bilang dia izinkan saya ikut lebih banyak untuk kegiatan akademik ini. Kebetulan saya pernah tulis artikel dulu. Mata kuliah tesis ini. Kalau tidak ditukar juga sayang. Jadi Anda datang? Oh. Di mana? Jam berapa? Di ruang kelas kecil lantai 2. Mulai setengah jam lagi. Anda datang? Esai saya dapat F. Terima kasih semuanya. Oke, berikutnya sesi tanya jawab. Silakan. Bu Hi, esai Anda sangat unik. Saya hanya ingin tunjukkan. Di esai Anda, ada kesalahan kutipan. Terjadi di judul. Wu Zazu jadi Ren Muzu. Bukan Su, yang artinya organisasi. Saya sudah cocokkan dengan kutipannya. Tapi tidak menemukan kesalahan. Tuan San, apakah kamu punya bukti untuk mengatakan hal itu? Nona Hi, jika kamu tidak yakin, kamu bisa memeriksa sumbernya. Bolehkah saya membantu Nona Hi menambahkan beberapa kalimat? Tentu saja, Tuan Ji. Kata Zu pada. Su berarti pita. Juga berarti menenun. Wu Zazu bisa saja menyatukan berbagai warna menjadi satu. Kau bisa bayangkan isi buku ini sangat kaya dan rumit. Itu bukan tidak mungkin sama sekali. Ya, jadi Tuan San, kutipan saya tidak salah. Oke. Terima kasih, Tuan Ji. Tidak masalah. Baru tadi, situasinya terlalu mendadak. Karir akademik saya hampir saja hancur. Beruntung kamu menyelamatkan saya. Saya tidak menyangka kamu begitu ahli tentang naskah huruf kuno. Tahun itu, saya memang belajar tentang naskah huruf kuno. Tuan Ji, dengan situasi seperti itu, jika laporan saya ada masalah, kamu akan bertindak seperti Dr. San. Menunjuk kesalahan saya di depan semua orang, kan? Penelitian akademik tentu harus mengejar kebenaran. Jika itu saya akan lebih langsung daripada dia. Jadi pada saat itu, mengapa? Karena saya benar-benar suka. Esai ini, kamu menjelaskan dan menganalisis dengan lengkap, mengemukakan argumen dengan lengkap. saya hanya menyatakan pendapat saya. Tuan Ji, apakah kamu masih lajang? Oleh karena itu, memanjakan wanita. Tuan Ji, kamu sama sekali tidak tertarik dengan itu. Profesor Feng Shao. Tuan Ji, tolong jangan salah paham dengan saya. Jangan salah paham.
Feng Shao adalah Kuo Feng dan Li Shao. Profesor Feng Shao artinya Feng Yang Song Fu Wei Xing. 6 makna dalam kitab puisi. Adalah seorang profesor yang berpendidikan dan berbakat. Butuh bertahun-tahun untuk muncul orang Feng Shao seperti ini. Qian Shouyi. Aku pernah belajar beberapa tahun waktu kecil. Mungkin tidak begitu bagus. Menurutku figura itu agak kosong dan tidak cantik. Jadi aku tulis kata-kata ini di atasnya. Ini prinsip hidupku. Kamu harus teliti lebih detail. Baiklah, baiklah. Aku tidak tahu apakah Pak C sudah datang. Kudengar tulisan kaligrafimu bagus sekali. Jadi aku minta kamu menulis untukku. Tidak perlu. Biar aku. Kamu bisa menulis kaligrafi? Sedikit. Dulu waktu muda aku sering tulis puisi paralel untuk semua orang. Mau tulis kata hai atau li? Kata Li, ya? Oke. Pak Ji, maaf. Aku tidak sengaja. Yu Xiao Yu. Ini sudah kelima kalinya aku bertemu kamu minggu ini. Mulai sekarang, aku hitung sampai 10. Maaf, guru. Dah. Kalau Sekarang ini, kalau cewek mendekati cowok ganteng, apa mereka sesederhana dan sekasar itu? Kenapa dulu aku tidak kepikiran? Kamu memang pria sejati. Tapi kamu baca novel romantis. Hobimu sangat spesial. Mau baca? Ambil saja. Biasanya kamu dingin sekali. Tapi kehidupan emosionalmu cukup kaya, ya? Boleh tidak, Nona Hi? aku heran kenapa buku-buku ini bisa dipinjam. Ternyata semuanya ada di tempatmu. Pokoknya, biar aku pinjam buku-buku ini dulu. Terima kasih, Pak Ji. Aku masih tidak setuju denganmu. Tapi kamu juga tidak menolak. Nona Hi, sebelum selesai baca semua buku yang perlu kubaca. Sementara, aku belum ada waktu tertarik dengan daftar bacaan wajibmu. Pak Ji, Aku tidak benar-benar ingin bertengkar denganmu. Sekarang aku punya proyek dana ilmu sosial yang perlu ditulis jadi buku. dana ilmu sosial? Kamu hebat banget. Lakukan saja itu. Aku akan bawa buku ini dan taruh di rak buku di kantor. Kalau butuh, bisa baca kapan saja. Tapi jangan dibawa pulang. Serius? Lagi pula, novel roman ini bukan punyaku. Aku sita waktu mengajar. Buku ini juga disita? Bukan, ini bukuku. Saat istirahat, aku baca sedikit. Sudah lusuh. Ini
Ini novel favoritku. Cerita favoritmu apa? Anjing Keluarga Baskerville. Kamu? Aku juga. Bagian mana yang paling bikin terharu? Saat John Haji Watson terluka, Sherlock Holmes bilang, "Kamu tidak terluka? Ya Tuhan." 3 homoseksual. Saat Sherlock Holmes bilang itu, aku hampir nangis. Benar sekali. Password yang sering kamu pakai. Apakah 221B? Lanjut tanya yang sulit. Obat apa yang paling disukai John Haji Watson? Jenis yang dikirim kapal. Haji Watson pernah bilang, Pernyataan apa yang paling berpengaruh? Kita mengejar. Kita ingin menangkap. Tapi akhirnya, apa yang kita dapat? Itu ilusi. Atau bisa dibilang lebih buruk dari ilusi. Penderitaan. Pak Ji. Buku ini total 6 jilid. Kita pilih kutipan yang sama. Tolong katakan, ini apa? Apa itu? Itu telepati. Chai Hong, besok jam 6 sore. Aku tunggu di depan gerbang sekolah. Jangan lupa. Donglin. Buhi. Ada apa? Guru, lihat. Kita pernah sekolah di tempat yang sama. sudah kenal selama bertahun-tahun. Tapi kita belum pernah makan bareng, kan? Tidak ada apa-apa. Kenapa kamu begitu perhatian? Langsung saja ke intinya. Kamu benar-benar mengerti aku. Ini bukan masalah besar. Hanya ada hal kecil yang ingin aku tanyakan padamu. Aku beri kamu 1 menit. Katakan. Begini ceritanya. Aku punya teman yang sudah jadi sahabat sejak kecil, baru-baru ini. Jodoh jiwa? Guru, kamu adalah guru terbaikku. Seperti yang kamu lihat, muridmu sekarang mengalami masalah besar. Kamu tidak tega melihatku dalam bahayakan. Cuma kali ini saja, tidak akan ada lain kali. Yolin, Chai Hong, ayo kita pergi, kita makan bareng. aku akan kenalkan sedikit. Ini temanku sekaligus rekan kerjaku. Ji Huang, Tuan Ji. Ah Huang, Ini teman sekolah lamaku, saudara baikku. Su Donglin. Kamu adalah orang yang hampir menusuk Chai Hong terakhir kali, kan? Hai. Sudah lama aku mengagumimu. Chai Hong, ayo kemari bicara sebentar. Nona Hi, apa yang kamu lakukan? Kamu memaksaku seterburu-buru seperti ini. Akhirnya aku harus menyatakan dengan jujur padamu. Sebenarnya, aku sudah menemukan belahan jiwaku. Apakah itu dia? Lalu apa? Dia tinggi, tampan, dan berpendidikan. Apakah aku punya pandangan yang bagus? Kalimat ini, aku yakin kamu sendiri juga akan percayakan. Berapa yang lalu isinya? Kamu masih takut dia akan membawa masalah untukmu. Sekarang, dia jadi apa? Apa? Kenapa dia bisa jadi bahan jualmu? Pokoknya, percaya atau tidak itu terserah kamu. Hei Chai Hong, aku ini menghina kecerdasanku sendiri. Apakah kamu mengerti? Aku tidak peduli, cepat putus sama dia.
Kita akan pergi makan. Oke, kita memang mau makan, tapi kita akan pergi bareng dia. Kamu mau lari lagi ya? Oke. Tuan Ji, terima kasih sudah menjaga Chai Hong kami di sekolah. Saya pacar masa depan Chai Hong. Pasti saya harus berterima kasih dengan baik kepada Anda. Jika Anda belum makan dan punya waktu atau Anda tidak keberatan diganggu, Anda juga bisa keluar makan bersama. Oke. Kalau begitu masuklah ke mobil. Silakan. Apa maksudmu? Donglin, apakah kamu mengubah ukuran kemeja ini untukku? Nanti di restoran aku akan mencobanya. Kamu masih mau pergi kan? Aku sedang buru-buru. Halo, Senang bertemu denganmu. Nona, mau potong rambut atau perm? HM. Apakah di sini ada jasa makeup? Ada. Bisakah kamu membuatku menjadi orang yang benar-benar berbeda? Sama atau berbeda? Berbeda. Lalu mau mirip siapa? Siapa saja boleh. Tapi jangan yang buruk-buruk. Waktu kamu tersisa 7 menit. Setelah aku bicara ini. Waktu kamu tersisa cuma 6 menit 30 detik. Nona, apakah kamu punya kacamata? Nona, Apakah kamu punya kacamata? Aku pakai lensa kontak. Tapi ada kacamata cadangan di tasku. kalau begitu pakailah kacamatamu. Bagaimana? Kelihatannya bagus. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu sebentar. Aku harus tambah tahi lalat di wajahmu. Tunggu sebentar. Kenapa kamu ganti gaya rambut? Kamu masih bisa mengenaliku? Pakaianmu tidak diganti. Jangan terlalu penasaran. Rasa penasaran bisa membunuh. Membunuh. Pokoknya, kamu harus berterima kasih untuk kaosnya. Hari ini aku salju. Kalau tidak, aku akan traktirmu makan. Selamat tinggal. Sama-sama. Pokoknya, saya mau minta tolong lagi. Kalau pura-pura tidak kenal saya. Kalau kita ketemu, bolehkah? Kenapa? Kamu mata-mata perusahaan? Bukan. Saya takut bosmu bakal kenalin saya. Kerja sama-sama orang kayak gitu susah ya? Saya terlalu parah. Saya cuma jadi penerjemah sementara. Kalau dia kenalin saya, dia bakal cari saya. Kalau saya nggak becus, bisa-bisa diperlakukan buruk sama preman. Mungkin. Kamu udah pernah diperlakukan begitu ya? Saya kan laki-laki. Jangan pikir jadi laki-laki bakal aman. Ada juga yang biseksual. Oke. Saya penasaran. Mau tanya nih. Kenapa? Kenapa kamu takut kalau dia kenalin kamu? Kamu nggak takut waktu saya kenalin kamu? Apa bedanya kita berdua? Lucu banget. Kenapa saya harus takut? Sama supir baik hati yang suka bantu orang? Lucu banget. Supir?
Selesai? Ya, Kamu undang penerjemah baru ya? Cuma sementara. Dia kayak familiar. Gimana kemampuannya? reaksi cepat. Nggak ada salah. Awalnya agak susah, tapi akhirnya lancar. Parfumnya bikin saya mual. Ngomong-ngomong, Bisa bantu saya edit gambar ini? bisa pindahin. Pintu masuk ini enggak? Cuma bisa di sini. Nggak bisa pindah ke sini? Sini. Mau nambah polusi ya? Kamu nggak gampang diajak kerja sama. Ini proyek saya. Saya harus tanggung jawab. Oke, bikin aja kayak gitu. Tanda tangan. Halo, ketemu lagi. Halo. Sadar, makanan kantin ini enak banget. Kelihatannya segar. Coba yang ini. Aku tidak lapar. Jangan bilang kamu lagi diet. Ingat ya, setiap orang perlu makan 1 telur sehari agar gizi tercukupi. Lihat telur ini. Lucu sekali. Enak banget. Benar-benar enak. Nah, aku jam sana tujuan. Nanti habis. Ayo, aku tidak mau makan. Ayo. Aku tidak perlu. Aduh. Tolong tutupi aku. Aku tidak mau bos mengenali aku. Tolong. Ji Chuan, bisa tolong ambilkan sup untukku? Yang mana? Sup sayur. Departemen SDM mengungkapkan bahwa sampai sekarang Ji Chuan sudah memecat 4 orang. 4? 1 supir, 1 direktur, 1 akuntan, dan 1 arsitek. Arsitek pun dia pecat? Katanya alasannya karena tidak mengikuti aturan pakaian. Aku tidak khawatir soal ini. Aku selalu patuh aturan pakaian. Tepat sekali. Ngomong-ngomong, Master Xiaobo yang paling kasihan. Katanya tahun lalu istrinya melahirkan anak kembar. Dia pikir gajinya lumayan. Jadi dia resign dan di rumah mengurus anak. Sekarang ini parah. Kasihan sekali mereka. Permisi, ada tempat jual susu segar di dekat sini? Entah ada kabar baru apa. Kabarnya tujuan selanjutnya adalah departemen terjemahanmu. Tunggu saja pemutusan staf. Bagaimana kamu bisa tahu ini? Siapa aku? Dulu aku resepsionis di perusahaan kita. Dulu aku wajah perusahaan kita. Tidak ada yang tidak aku ketahui. Katanya, Wang Lichuan bilang bahwa gak perlu ada departemen terjemahan. Makanya, dia mau cari perusahaan terjemahan. Serahkan semuanya keluar. Beneran? Kita bisa ngapain sekarang? Pak Kuan, posisi yang kamu sebut kemarin masih kosong gak? Tolong jangan rekrut orang lain. Aku butuh itu. Oke, nanti malam ketemu. Ning, kamu kok gak setia banget sih? Cuma mikirin diri sendiri di saat susah begini. Kita gak dipeduliin ya? Kan kamu kepala departemen terjemahan kita. Gak adil tuh, kamu bahkan minta bonus ke Pak Sang. Di pesta akhir tahun kita. Otak zebra banget. Udah dipikirin semuanya. Ya nih, kali ini, kamu harus bicarain yang baik-baik tentang kita. Di depan Wang Lichuan. Tolong diperjelas ya. Ini Wang Jichuan, bukan abangnya. Gimana aku bisa bantu kalian? Gak bakal ada gaji kalau aku bikin dia marah. Walaupun baju orang jahat kayak orang tua pembunuh. Kalian gak perlu khawatir. Aku udah nemuin caranya. Apa tuh? Jichuan lumayan ganteng. Gak tahu dia masih jomblo atau enggak. Kalau enggak, biar aku pakai jebakan kecantikan. Mungkin bisa ubah keadaan kita. Percaya deh sama aku. Tolong jangan tergoda sama penampilannya. Kalau mau menang, harus lewati Pacifix. Dia punya hati yang keras banget. Dia super cerewet dan sok kuasa. Kamu bakal sengsara kalau bareng dia. Beneran?
Aku baru ketemu dia di koridor. Dia kelihatannya baik dan lembut. Beda sama yang kalian bilang. Xiao Ting, kamu nggak tahu gimana rupanya dia. Pas nawarin harga, Baiklah, aku anggap kamu teman. Aku kasih diskon 50%. Direktur sama aku baru aja nawar diskon 20%. Atau nggak usah bahas lagi. Ini yang terendah. Harganya gak bisa turun lagi. Baiklah, aku kasih tambah 10%, oke? Kalau tidak, kita tidak perlu bahas lagi. Baiklah, aku kasih tambah 5%. Aku memang tidak untuk. Aku cuma mau berteman denganmu. Aku sudah kasih semua yang aku punya, oke? Kalau tidak, aku juga punya atasan. Bagaimana aku jelaskan ke mereka? Pak Wang, kamu. Maksudmu apa? Tambahan 10%? Kamu tidak ikut aturan. Aku belum pernah ketemu yang seperti kamu. Ini rugi. Tidak. Kamu mau apa? Aku mau darahmu. Aku cuma punya lemak, tidak ada darah. Satu kalimat, tanda tangan atau tidak? Oke, tanda tangan. Anggap saja diet. Pak Wang, ada film. Sepertinya kamu harus tonton. Apa itu? Vampir. Baiklah, aku akan tonton kalau ada waktu. baiklah, jangan nakut-nakutin aku. Pokoknya, beda jauh antara dua saudara ini. Mereka tidak normal. Satu benar-benar tahu tawar-menawar. Satu benar-benar tahu menang proyek. Satu jadi backup, satu jadi good cup. Mereka pasangan yang sempurna. Dia masih muda, tapi sudah mulai diet. Xiao Qiu, kamu tidak bisa makan sedikit begini. Kita penerjemah, tidak boleh tidak sehat. Mengerti? Baiklah. Aku akan perhatikan. Perutmu baik hari ini ya. Aku belum pernah lihat kamu makan sebanyak ini. Aku agak lapar. Kamu bisa minum ini? Ayo, kamu tidak bisa makan sebanyak ini. Kasih aku sedikit. Telur ini digigit. Koki ini harus diganti. Tolong jangan curiga begitu. Ada orang lain selain aku? Kamu makan? Kamu terlihat sangat familiar. Apakah kita pernah bertemu? Tentu tidak. Apakah kamu jelas sekarang? Sepertinya sedikit familiar. Pekerjaanku sudah selesai. Kamu harus bayar aku. Tolong bersihkan dengan teliti. Kalau tidak, aku tidak akan memberimu gaji. Lagi pula, aku akan telepon manajermu. Aku akan ceritakan tentang kinerjamu hari ini padanya. Kamu bisa coba kalau tidak percaya. Jangan pikir karena kamu punya uang. Tapi
menghina dan merendahkanku. Telepon dia, telepon saja. Dia akan percaya padamu. Biar aku kasih tahu kamu. Aku harus melewati kompetisi yang sangat ketat. Untuk ditugaskan di sini. Kalau sudah dulu, aku tidak akan bekerja untuk YRF lagi. Kamu pikir aku tidak bisa dapat pekerjaan lain kalau tidak menyenangkanmu, ya? Aku ingin bertemu manajer Xiao. Aku yang bersihkan. Biar aku yang lakukan. Kamu harus minta maaf sama aku dulu. Minta maaf untuk apa? Kamu merusak barang orang lain. Tapi kamu juga buat aku kehilangan pekerjaan. Kamu menyemprotkan insektisida ke tubuhku. Ingatanmu memang bagus sekali. Bersihkan, cepat. Kalau kamu tidak bisa membersihkannya, atau merusak warnanya, kamu harus bertanggung jawab. Kamu bukan orang yang murah hati. Kenapa aku harus murah hati? Dengan wanita buruk sepertimu? Bolehkah aku meminjam beberapa peralatan? Permisi, apakah kamu punya kain? Aku bersih kaca. Kita tidak punya. Kamu bisa tanya ke sana. Terima kasih. Sama-sama. Halo, bolehkah saya meminjam kain dan pembersih kaca? Terima kasih. Nanti akan aku kembalikan. Terima kasih. Ji Chuan, aku sudah mencarimu. Ada apa? Aku berubah pikiran. Kamu harus mengambil posisi itu setelah aku keluar dari Shanghai. Kenapa? Kamu harus fokus pada gambar kamu. Biarkan aku yang mengurus sisanya. Aku akan menanganinya dengan tuntas. Oke? Tuntas? Maksudmu? Kamu pecat karyawan saya dengan tuntas. Jangan lupa bahwa posisi saya lebih tinggi darimu di administrasi. Bahkan saat saya belum mengambil alih. Saya berhak memecat mereka. Kamu tidak bisa memecat siapapun. Tanpa tanda tangan saya. Bahkan seorang supir. Supir? Kamu harus memanggilnya Bapak Tua. Dia cuma menyetir seminggu sekali. Cari uang terlalu mudah, ya? Dia anggap GMF apa? Mesin cetak uang? Perusahaan saya bisa menghasilkan uang. Saya punya cara sendiri. Saya tahu perusahaan bisa menghasilkan uang. Tapi kalau kamu ikuti cara saya, Kita bisa hasilkan lebih banyak uang. Saya tidak mau ikuti caramu. Baiklah. Bisnis adalah bisnis. Oke? Sophie. Pesan tiket ke Zurich untuk Ji Chuan. Secepat mungkin. Saya harap besok sudah dapat. kamu pesan tiket untuk saya? Saya harus kasih tahu dia nomor paspor saya. Ayo. Biar saya bicara dengannya. Sophie. Kamu harus pesan tiket itu. Tapi kamu harus ganti namanya. Ganti jadi Wang Lichuan. Hei, beritahu. Tolong beritahu presiden bahwa Li Chuan akan berangkat besok. Ji Chuan. Baik. Tidak apa-apa. Tidak ada. Ji Chuan. Saya sudah tutup telepon. Tetap tenang. Kita pria terhormat. Lepaskan tanganmu. Kamu cuma punya 3 bulan untuk transfer. Lagi pula, proyek Lisa harus dimulai. Saya tidak akan pulang. Bukan saya yang mau kamu pulang. Itu kakek kita. Saya tidak peduli. Apa yang bisa saya katakan padanya? Saya tidak peduli. Baiklah, saya tidak akan ganggu karyawanmu lagi. Bisa pulang sekarang? Bahkan satu pun tidak bisa disentuh? Baik. Kamu harus panggil semua mereka kembali. Ini tidak baik. Kita sudah jalankan prosedur. Saya merasa malu. Kamu tidak perlu peduli prosedur. Ada departemen SDM. Yang kamu butuh cuma satu telepon.
Baik. Karena kakek, saya setuju. Kamu harus ingat ini. Halo, Halo, permisi, Anda ini. bersihkan putih telurnya. Bersihkan putih telur? Saya beritahu ini. Jangan jadi ayah. Saya tahu semuanya. Kamu tahu apa? Kamu baru saja kehilangan pekerjaan, kan? Tidak masalah. Dipecat oleh orang seperti ini bukan hal buruk. Peribahasa bilang, lain kali lebih beruntung. Atau juga, masih banyak ikan di laut. Maaf tapi kalimat-kalimat itu saya tidak mengerti. Apa yang disebut, masih banyak ikan di laut? Kamu perantauan Tionghoa? Maksud saya, apa yang Tuan Wang katakan padamu? Kamu tidak perlu ingat-ingat. Itu omong kosong. Lalu kita kelas pekerja. Harus kerja sama. Kerjasama? Bagaimana bahasa Inggrismu? Mungkin kosakata oke. Komunikasi gimana? Tidak masalah. Sebenarnya saya kuliah di Amerika. Sebelum ke Shanghai, saya kerja di sana. Kamu perantauan Tionghoa di Amerika? Kewarganegaraan saya Swiss. Saya besar di Swiss. Jika saya pernah saya Wang Yuan. Halo, saya Xie Xiaqiu. Saya akan bantu kamu cari kerja. Jangan khawatir. Omong-omong, tolong pegangin ini. Makasih ya. Besok ada lowongan kerja di sini. Ini negosiasi bisnis internasional. Mereka akan bernegosiasi selama 2 jam. Biaya transport dan penerjemah total 1.600 yuan. Saya kasih kamu 800. Sebenarnya saya harus pergi, tapi saya lihat kamu lagi susah. Jadi saya bagi 2. Ini mungkin bisa buat kamu. Beli susu untuk anakmu sebulan, kan? Ini nomor telepon saya. Saya punya alamat mereka. Maaf, saya rasa kamu salah paham. Nggak apa-apa, biasa aja. Nggak ada yang nggak bisa diatasi. Saya percaya kamu, kita bisa cari lebih. Kalau kerja sama, lihat mulai. Saya kasih kamu lihat, penerjemah itu pekerjaan yang prospektif. Saya percaya kamu. Pasti bisa. Tunggu. Sebenarnya, saya nggak bisa besok. Saya sibuk banget. Iya, kan kamu baru kehilangan kerja. Pasti banyak yang harus dilakukan. Nggak masalah. Kalau butuh apa-apa, telepon aja saya. Santai aja, banyak orang yang mau bantu kamu. Oke. Dadah. Ngomong-ngomong, kamu lebih ngasih ide pada saya. Tolong kembalikan ini. Ini punya tugas kebersihan. Makasih. Dadah. Dadah. Ada apa dengan Jingwen hari ini? Dia diam aja. Perlu dikasih tahu, CK Jun nggak datang. Iya, sudah lama dia nggak muncul. Harusnya kita bantu dia. Minta nomor telepon atau gimana? Saya nggak kayak kamu, suka ikut campur. Gimana caranya minta hal-hal begitu? Pria itu kabur pas cueknya datang. Omong kosong. Daniel Xiao. Tidak apa-apa. Saya akan ambil gaji terjemah. Kapanpun saya ada waktu. Makan malam di luar? Tidak perlu. Saya butuh bantuanmu nanti. Baiklah. Sampai jumpa Senin. Sampai jumpa. Xia Qiu, kamu benar-benar pandai cari uang. Kami satu universitas. Saya seniormu. Sebenarnya saya tidak terlalu sibuk. Bagaimana kalau Xia Qiu? Ya ampun.
Kamu membuatku kaget. Sudah jam 3 pagi. Kita harus tidur. Saya hampir selesai. Lihat kantormu. Lihat suasana ini. Ada apa dengan kantorku? Tidak ada perubahan seperti itu. Saya tidak perlu berubah. Tahukah kamu bagaimana waktu tercipta? Saat ada ledakan, semuanya berubah. Setiap menit, setiap detik, tidak akan sama seperti sebelumnya. Maka waktu pun tercipta. Jika suatu hari, semuanya berhenti. Masa lalu, sekarang, masa depan. Tidak ada perbedaan. Itulah akhir dari waktu. Akhir dari alam semesta. Tidak ada perubahan berarti kematian. Apa hubungannya dengan saya? Nikmati hidupmu. Kamu sedang apa? Kamu bahkan pulang jam 3 pagi, kan? Saya main sampai jam 3, oke? Lihat. Wang Lichuan, saya ingat. Kamu mau datang? Selamat datang. Hebat. Saya tunggu kamu di halte bus 933 malam nanti. Sampai jumpa di sana. Kamu harus jadi penerjemah malam ini, kan? Saya cari rekan kerja. Siapa itu? Seorang supir baru saja kehilangan pekerjaannya dari perusahaan asing. Supir? Xie Xiaqiu, bisakah kamu lebih bisa dipercaya? Dia bukan supir biasa. Dia belajar dan bekerja di Amerika. Kemampuan berbicaranya sangat baik, begitu juga kosakatanya. Tapi dia bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaannya sebagai supir? Perusahaan asing juga kadang menyanyiakan talenta. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Siabo, bagaimana naik bus ini? Berapa harganya? 2 yuan sekali, bayar saja saat naik. Ada uang kecil? Tidak. Boleh pinjam? Oke. Tunggu sebentar. Tuan Wang, busnya penuh. Lebih baik naik mobil. Tidak perlu. Kamu bisa pulang dulu. Aku akan telepon kalau butuh. Biar aku antar, tidak usah. Jangan khawatir. ...933. Kamu yakin tahu alamatnya? Ya, Pak. Pasti di sekitar sini. Tapi kita sudah lewat sini berkali-kali. Benar. Jangan khawatir. Aku sangat kenal Shanghai. Benar. Lihat ini kalau tidak percaya. Ini peta yang aku gambar sendiri. Semua tempat yang sudah aku lewati. Aku menggambarnya berdasarkan ingatanku. Ini tujuan yang kita cari. Kamu gambar sendiri? Kenapa aku tidak mengerti? Bintang dan panah ini. Artinya apa?
ini tujuan yang kita cari. Tapi, belum aku gambar. Kamu ngapain? Biar aku yang pandu. Ayo pergi. Ini dia. Ayo. Halo, aku Xie Xiaqiu. Dia Wang Lichuan. Kami penerjemah yang dikenalkan Chen Mei Huan. Akhirnya kalian berdua datang juga. Kupikir kalian terjebak macet. Aku sekretaris sutradara Li Xin. Halo, terima kasih sudah ditebak. Perusahaan kami ingin mengimpor bahan mentah dari Italia. Sekarang mereka mengirimkan 3 orang untuk bernegosiasi dengan kami. Apakah mereka membawa penerjemah? Mereka semua bisa mengerti bahasa Inggris. Xiaqiu, Kak, Tinggal 5 menit lagi sampai rapat dimulai. Ayo kita bersiap-siap. Pastikan kita sudah siap dengan baik. astaga, aku baru saja bertemu mereka. Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Bagaimana bisa? Kamu bahkan bisa mengerti bahasa Inggris orang India waktu itu. Aku baru tahu bahwa dari ketiga orang itu, 1 orang adalah orang Prancis, 1 orang Jerman, 1 orang Italia. Mereka semua berbicara bahasa Italia. Mereka hanya tahu sedikit bahasa Inggris. Aksen mereka sangat kental. Aku bicara dengan mereka seharian penuh. Mereka tidak mengerti aku juga tidak mengerti mereka. Lagi pula, mereka bilang bahasa Inggrisku ada masalah. Kalau aku tahu begini, aku tidak mau menerima pekerjaan ini. Apa yang bisa kita lakukan? bahasa kedua kami adalah bahasa Jepang. Baiklah, Wang Lichuan. Kamu orang Swiss kan? Swiss punya 4 bahasa resmi. Kamu pasti tahu setidaknya 1 bahasa itu kan? Aku tahu 3 di antaranya. Bahasa Jerman, Prancis, dan Italia. Jenius, Malaikat. kehendak Tuhan. Kalian berdua cepat pergi saja. Aku ada urusan lain yang harus ditangani. Oke. Selamat tinggal. Oke. Kemari. Terima kasih untuk hari ini. Pasti aku akan kesulitan tanpa bantuanmu. Sama-sama. Ini adalah remunerasi kamu, ambil saja. Terima kasih. Semua orang tampil bagus hari ini. Khususnya kamu, luar biasa. Asisten Lee, jumlahnya tidak sesuai dengan perjanjian. Sesuai perjanjian kita sebelumnya, seharusnya 1.600. Di sini cuma ada 800. Lagi pula, hari ini ada 2 penerjemah. Menerjemahkan 4 bahasa untuk kalian. Selain itu, kalian mungkin tahu, Jerman, Prancis, Italia, biaya terjemahannya jauh beda dibanding Inggris. Kami bahkan gak ngebebanin selisih ini. Cuma segini, mau terima atau enggak? Biar aku kasih tahu, mahasiswa kayak kalian. Cuma penerjemah paruh waktu. 200 yuan sejam aja udah kebanyakan. Anggap aja latihan buat diri sendiri. Jangan pergi, Asisten Lee. Kalau perusahaanmu beneran perusahaan yang baik, tepati janjimu. Jangan ganggu aku di sini. Aku masih banyak kerjaan. Uang ini hasil kerjaku. Kasih uangnya, atau jangan harap pergi. Dengar ya, Aku nggak akan pakai jasa kalian lagi. Berani-beraninya mukul aku? Jangan lawan dia. Sudah. Beraninya, jangan berantem. Sudah. Mau apa sih? Direktur Pang. Dia cuma kasih 800 yuan buat jasa terjemah. bukannya kesepakatannya 1.600 yuan. Pasti dia korupsi. Apa? Li Xin, kok bisa begini? Aku Terima kasih. Tolong terima uang ini. Kamu harus nafkahin keluarga, hidupmu lebih sulit. Kamu tadi berantem buat bantu aku. Aku nggak nyangka. Penerjemah itu pekerjaan berbahaya. Oh iya. Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Kayaknya kita duduk dulu di sana. Oke. Enggak. Aku bilang terima aja. Tanganmu luka.
Nggak apa-apa. Aku bawa plester. Dengar ya, kalau ketemu situasi kayak gini, jangan sekali-kali berantem sama mereka. Kita sendirian, kita harus membela diri sendiri. Kamu harus belajar menggunakan ekspresi wajahmu. Bukan tinju ketika kamu sedang marah. Ketika dia memukulmu, kamu bisa menatapnya dengan marah. Benar kan? Menakutkan? Lihat kan? Menakutkan? Kamu pikir begitu? Pasti menakutkan kan? Sudah kubilang, kamu terlalu ketakutan sampai tersenyum. Nah, pasang ini. Selesai. Terima kasih. Sama-sama. Tahukah kamu, perutan kecil di dahi membutuhkan 42 otot wajah. Sementara mengayunkan tinju hanya butuh 2 otot. Benarkah? Ngomong-ngomong, aku harus memberitahumu. Kita ada pekerjaan interaksi lagi jam 6 sore. Hanya berlangsung 1 jam. Tidak akan capek. Kamu mau ikut? Tidak, aku tidak mau. Ini waktu kopiku. Waktu kopi? Apa kamu merasa sudah punya banyak uang? Kamu sekarang pekerja paruh waktu. Gaji bisa ambil setiap hari. Sekarang kamu bilang kamu punya waktu kopi? Apa kamu bercanda? Aku benar-benar tidak mau ikut pertemuan itu. Ayo pergi. Hari ini kamu sudah membantu saya. Biasanya yang terakhir makan malam. Ayo. Benarkah? Uang baru saja kamu dapatkan. Kamu sudah ingin menghabiskannya. Bukan berarti saya akan pergi ke restoran mahal. Cari transportasi dulu. Ada taksi di sekitar sini? Taksi? Tahukah kamu berapa biayanya untuk pergi ke pusat kota naik taksi? Apa kamu pikir kamu kaya? Bisakah kamu menabung sedikit? Halte bus ada di sana. Ayo pergi. Li Chuan, ada kursi di sini. Kesini saja. Kamu duduk di sana saja. Jangan ingat ya, kamu harus berdiri lama sekali. Ayo, duduklah. Aku benar-benar tidak apa-apa. Kamu saja yang duduk. Wanita dulu. Menurutku kamu benar-benar pria yang sopan. Apa yang kamu lakukan? Aku memanfaatkan waktu ini untuk belajar kata-kata baru. Dia aku bilang, untuk menjadi penerjemah profesional. Kita harus meningkatkan kualifikasi setiap saat. Apakah kamu ingat semua yang saya katakan? Ya, saya ingat. Tidak, terima kasih. Saya bisa melakukannya sendiri. Hati-hati, hati-hati. Saya benar-benar mengakui kamu. Bisa bertahan berdiri di bus selama itu. Sudah lama saya tidak naik bus. Rasanya sangat berbeda. Ya, saya ingat ada restoran di dekat sini. Ayo kita makan bersama. Oke. Apakah harganya mahal? Sama sekali tidak. Bagus sekali. Terima kasih. Pilih hidangannya, apa yang kamu suka? Kamu saja yang pilih, terserah pilihanmu. Pilih saja makanan sesuai seleramu. Tapi jangan pesan terlalu banyak hidangan. Satu saja sudah cukup. Tapi apa yang kamu suka? Sudah saya katakan. Semua terserah seleramu. Tapi saya suka daging sapi. Tolong bantu saya pilihkan hidangannya. Dia suka daging sapi. Dengan senang hati. Oh, daging sapi ini sekali. Tapi porsinya kecil. Kamu tahu, setiap kali saya selesai melakukan interaksi, saya selalu kelaparan sekali dan ingin makan dalam porsi besar. Jangan cuma makan salad campur, coba daging sapinya. Daging sapi ini sangat enak. Ayo.
Ayo. Di kampung halaman saya. Kami selalu makan pembuka dulu. Di mana kampung halamanmu? Zurich. Zurich? Kedengarannya jauh dari sini. Saya sudah kenyang sekali. Apakah kamu sudah kenyang? Boleh kita pesan kue sekarang? Kamu masih mau pesan kue? Ini kue pesananmu. Apakah kita benar-benar dapat kue? Tunggu, Nona. Saya sangat sangat dari hari. Dia sama kami harganya $100. Totalnya di sini tertulis $1.800. Pasti uangnya salah. Ibu, totalnya benar-benar 1.800. Bisa tolong periksa lagi detailnya? Tidak perlu. Ini. Terima kasih. Terima kasih. Kenapa pesan makanan semahal itu? Hari ini bisa balik nggak? Lalu habis semua uang yang kita dapat. Permisi, saya baru saja pesan. Saya tidak cek daftar harganya. Tahu nggak, mulut itu lubang tanpa dasar. Kamu tahu berapa banyak uang yang kita habiskan? Berapa banyak yang kita hasilkan? 2 kali lipat yang kita habiskan. Akhirnya saya tahu kenapa kamu dipecat. Jujur saja, apa kamu pernah ambil uang kas? Lupakan, kamu sudah dipecat. Dan pasti butuh waktu untuk beradaptasi. Mungkin, kamu sedang dalam masa berlebihan. Bisa tolong bungkus makanan yang belum habis? Dibungkus? Mau dibungkus juga sisa makanan sedikit begini? Baik, baik. Kita tidak bohong lagi. Tapi kita tidak boleh menyanyiakan makanan. Meski hanya sedikit. Tapi, harganya $1.800. Saya harus menikmatinya dengan tenang. Oke, tidak perlu antar saya keluar lagi. Saya naik bus di sini. Saya harus kerja malam ini. Kamu masih harus kerja? Kamu butuh uang sebanyak itu? Saya tinggal sendiri di sini. Jadi saya cari uang untuk jaga-jaga. Lagi pula, adik saya sebentar lagi kuliah. Saya harus menabung dan bayar uang kuliahnya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tapi kamu harus ambil ini. Ini awalnya pekerjaanmu. Saya hanya bantu sedikit. Dan sekalian belajar. Ini berkat bantuanmu. Kamu juga senang aku hidup dan keluarga. Kita bagi jumlah ini jadi 2. Jadi adil, tidak ada yang rugi. Kamu mau pisah hitung begitu? Kalau mau, saya harus bayar uang makanmu kembali. Oke. Dengar ya, mendapatkan kerja waktu sebagai penerjemah tidak stabil. Jadi kamu harus terus mencoba. Jangan berpikir bahwa mendapatkan 200 itu terlalu banyak. Semua buruh yang termasuk proletariat harus bersatu. Bis sudah datang, berhenti di sini. Dah. Dah. Xiaopo, kemari dan jemput aku. Pak, totalnya 68 yuan. Ini. Terima kasih banyak. Bu, ini kopi Anda. Maaf, Mbak, ada menunggu. Terima kasih. 20 yuan, terima kasih. Pacarmu sudah menunggu 2 jam. Apa baiknya dia memperlakukanmu? Benarkah? Semangat, semangat. Apa yang terjadi? Lihat Jingwen, dia tertawa sangat keras. Sampai senyumnya lebar. Su, kenapa begitu? Kalau aku kasih tahu, jangan banyak bicara. Jun CK sudah datang. Rambutmu kelihatan bagus. Salon mana yang kamu datangi? Tunggu sebentar, aku kasih kembaliannya. Terima kasih. Gaya rambutmu sangat bagus, sungguh. Sudah, haruskah kita bawakan dia lagi?
Ini kopi Anda. Dia minum kopi biasa, ukuran kecil hari ini. Oh, ada sekali lagi. Ini kembaliannya. Oke, Ini kopi Anda. Maaf, sangat menyesal. Biar aku bantu membersihkannya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. bagaimana keadaannya? Kamu kepanasan? Apa yang telah kamu lakukan? Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan cangkirnya. Kamu yang melakukannya. Kalian berdua ambil lab dan bersihkan kekacauan ini. Sekarang, cepat. Ayo pergi. Maaf, cepat. Kami sangat meminta maaf atas hal ini. Dia staf baru, masih canggung kadang-kadang. Tolong, bisa tolong berikan tagihan laundrynya. Kami akan mengganti biaya Anda. Tidak perlu. Itu karena kecerobohan saya yang tidak sengaja menyentuhnya. Bagaimana dengan laptopmu? Laptop saya baik-baik saja. Biar saya bawakan kopi baru untukmu. Tidak, terima kasih. Sudah waktunya saya pergi. Tidak mau tinggal sebentar lagi? Tidak, Rizky. Hati-hati lantainya basah. Kami minta maaf. Wang Lichuan. Saya sangat minta maaf untuk itu. Tapi terima kasih banyak atas bantuannya. Tidak apa-apa, saya pikir kamu tidak tahu itu saya. Jadi kamu kaget, kan? Benar. Kok bisa begitu kebetulan? Kapan kamu akan datang ke sini lagi? Saya sering datang ke sini. Kalau kamu datang lagi, biar saya berikan uangnya. Uang? Uang untuk perbaikan laptop. Tidak perlu. Kamu sudah banyak membantu saya pagi ini. Tapi saya belum mengucapkan terima kasih. Jadi tidak ada hubungannya dengan Bapak. Saya pasti akan mengembalikan uangmu. Sungguh, tidak perlu. Saya tahu kamu orangnya dermawan, tapi saya tidak bisa memanfaatkan kebaikanmu. Lagi pula, kamu sedang dalam keadaan sulit. Kalau kamu kerja atau melakukan apapun saat ini, pasti butuh laptop. Kalau kamu bersikeras, saya tidak akan kembali ke tempat ini. Kemanapun kamu pergi, saya akan mencarimu. Dan uangnya harus dikembalikan. Saya tidak tahu harus bilang apa. Dah. Xie Xiao Qiu, ke sini. Xie Xiaoqiu, kamu makin hari makin ceroboh. Kamu harus belajar mengendalikan diri. Kendalikan diri dari kecantikan. Bukan kamu yang pertama. Tumpahin kopi ke dia. Benar kan? Dia ganteng, kumisnya agak berantakan. Kamu tidak tahu apa-apa. Kumis adalah daya tariknya. Itu yang namanya tampan, itu jantan, oke? Siapapun yang punya kumis itu jantan, aku merasa dia itu tukang pukul. Kalau kamu tidak berpikir dia tampan, kenapa kamu menuangkan kopi ke dia? Itu karena kecerobohanku. Xie Xiaoqiu, jika kamu suka dia dan ingin mendekatinya, aku bisa mengerti. Biasanya aku tidak banyak bicara, Tapi aku harus memberitahumu. mau mendengarkan atau tidak, itu terserah kamu. Jangan sia-siakan cintamu untuk pria ini. Dia tidak pernah memberi sinar ketertarikan pada wanita manapun. Benarkah itu? Aku mohon pada kalian berdua, tolong berhenti memuji Jun Ceka itu. Dia mungkin hanya orang biasa. Orang biasa mengendarai mobil mewah? Mengendarai mobil mewah berarti dia miliknya. Dia bisa jadi sopir saja. Kedengarannya benar. Apa yang benar? Apakah kamu tahu bahwa banyak wanita memilih pria yang salah untuk menikah? Karena mereka tidak bisa melihat martabat seorang pria sejati. Bukan berarti pria yang punya uang langsung bisa menjadi orang kaya terhormat. Butuh 1 generasi dalam 3 generasi keluarga untuk membentuknya. Kamu harus melihat temperamennya, perilakunya. Kamu pasti tidak bisa melihat hal-hal itu hanya dari lihat tip yang dia berikan. Kamu akan melihat dengan jelas bahwa dia bukan sopir. Kalian berdua, menurutku, sama mudahnya mencari pria miskin dan pria kaya. Kalau tidak semudah itu, bagaimana putri penenun bisa bertemu penggembala sapi? Dan seperti yang kamu katakan, siapa yang bahagia dengan siapa? Kita tidak bisa memastikannya. Kedengarannya masuk akal. Apa yang masuk akal? Kembali bekerja. Ini, Direktur Wang, di ulang tahun pertama anakku. Istriku bersikeras memberimu telur merah ini. terima kasih banyak. Anakmu sudah berusia setahun? Cepat sekali. Kenapa warnanya merah? Karena itu tradisi keluargaku. Telur merah melambangkan kemakmuran. Memenuhi dan muncul. Direktur Wang, terima kasih sudah menemaniku. Di momen penting seperti ini, kalau aku kehilangan pekerjaan, aku nggak tahu. Gimana ngomong sama keluargaku? Jangan khawatir,
Profesi kamu bagus. Pasti mudah cari kerja kok. Tapi, terima kasih ya mewakili keluargaku. Sama-sama. Aku kirim kamu ke departemen administrasi. Untuk urus dokumen. Jadi, gak ada yang anggap kerjaanmu gampang. Kamu gak keberatan? Enggak kok. Direktur Wang, jangan khawatir. Aku bakal dedikasikan diri untuk kerja. Teruskan aja seperti biasa. Aku duluan ya. Hati-hati. Terima kasih. Direktur Wang. Xiao Hua baru kasih tahu aku. Kita harus kasih uang backup ke Fang Xi sebesar 20 juta yuan. Betul. Kita udah kasih uang muka sebelumnya. Lisa bilang bakal dikembalikan akhir tahun. Bahkan perjanjian pinjaman. Nggak ada sama sekali. Kamu tahu kan waktu Frank masih di sini? Kakeknya cuma ngomong doang. Aku tahu janji Frank itu seperti kredit. Lisa bukan Frank. Ini pertama kalinya dia tangani pengeluaran besar di Fang Xi. Oh, bisa nggak ada dokumen sama sekali. Lalu suruh kita kasih uang muka. Kalau dia nggak balikin uang itu, kita gimana? Lagi pula, setelah Frank meninggal, Fang Xi langsung kacau. Siapa yang tahu Lisa bisa duduk di kursi itu? Suatu hari nanti, Kalau kita minta kontrak sekarang, Lisa bakal marah. makanya aku nggak cari Lisa. Aku cari asistennya Jike. Jieke? Jieke gak gampang dihadapi. Kamu tahu gimana? Aku nemu dia. 20 juta yuan. Ini bukan jumlah kecil. Aku hampir berdebat dengannya di telepon. Dia bilang aku harus langsung cari Lisa. Lisa sekarang di Cina? Baru aja datang. Dia datang untuk pemeriksaan di Qingdao. Kenapa? Sudah mulai desainnya? Baru mulai. Ayo kita cari dia. Enggak. Kamu aja yang urus ini. Kamu gak perlu bawa aku ke sana. Aku nggak nyaman kalau berdiri di depan Lisa, oke? Kamu gak nyaman? Jadi aku gak usah ke sana. Butuh kita berdua buat hadapi dia. Gimana kalau aku bisa tanya? Kamu bisa bantu aku hadapi situasinya. Halo, selamat datang di toko kami. Halo, aku mau tanya-tanya. 20.000 yuan. 20.000? Desain dan konstruksinya nggak sederhana. Jadi harganya nggak bisa diturunin. Contohnya, kalau laptop ini kena air, berapa biayanya? Maksudnya perbaiki mainboard? Iya, buat kayak gitu. Aku harus lihat dulu keadaannya. Tapi mungkin 20.000 yuan. 2.000 yuan? Aku nggak yakin 2 yuan bisa lebih lagi. Kita harus lihat kenyataannya. Terima kasih. Gaji 2 hari langsung hilang gitu. Manajer sial. Maaf, aku sibuk banget akhir-akhir ini. Berapa lalu ada tur, hari-hari lainnya ada konferensi. Aku nggak bisa atur waktu sedikit pun. Ini uangmu. 2.400 yuan, kamu ambil. Terima kasih. Lain kali, kasih aku nomor rekeningmu. Lebih gampang kalau aku bisa transfer. Manajer, kamu udah kasih gaji ke aku. Terus ajak aku ke restoran mewah gini. Beneran, aku bikin kamu keluar banyak. Gak apa-apa. Ayo makan. Gimana pas kamu kerja di GMF? Bagus banget. Apakah GMF itu badan kerja sama Jiutong? Enggak juga, kami cuma kerja sama di dokumen aja. Sebenarnya, kami sempat punya peluang kolaborasi jangka panjang. Dan rencananya mau rapat di sini buat bahas detailnya. Tapi akhirnya, telepon kemarin batalin semuanya. Jadi aku pikir, mending tunggu sebentar lagi. Kamu mau lulus? Masih ada 1 tahun lagi. Udah mulai cari kerja? Belum. Cepetan tentuin targetmu. Gimana tuh? Kamu tertarik sama perusahaan Jiutong? Aku Nggak maksa kok, cuma nanya. lagi daftar jadi mahasiswa pasca sarjana. Mahasiswa pasca sarjana? Bagus tuh, bisa jadi peneliti profesional. Di bidang kita, semakin tinggi pendidikannya, semakin bagus. Kita bisa tetap kontakan. Perusahaan kami, Jiutong, selalu butuh penerjemah profesional kayak kamu. Kalau kamu panggil, aku pasti datang. Ayo makan. Nilai studimu pasti bagus banget ya? Aku lihat latar belakangmu, kamu dapat beasiswa Hongyu. Aku dulu juga ngandalin beasiswa. Aku dulu kayak kamu, mahasiswa dari desa. Keluarga aku nggak punya uang.
Nggak ada saudara yang bisa dimintain tolong. Yang bisa kulakukan cuma berusaha sekuat tenaga. Latar belakang keluargamu dari revolusi Tongchen? Tapi kamu tetap berhasil. Sekarang kamu udah punya perusahaan sendiri. Sukses? Di Shanghai, itu nggak disebut sukses. Itu cuma permulaan. Pertama kali aku sampai di Shanghai. Aku cuma mahasiswa lugu. Lugu? Kampungan, sederhana, orang yang gampang ditipu. Aku sering nemuin kesulitan dan kegagalan. Masa-masa yang sulit, ya? Sekarang kayaknya udah mulai. Sekarang kamu udah jadi lebih kuat. Kamu juga. Cepetan, ayo makan. Enak. Makan yang banyak. Kasih anggur merah itu ke Tuan Liu. Kalau dia minum anggur merah itu, masalah ini pasti selesai. Bagus sekali. Ji Chuan, Li Chuan, lama tidak bertemu. Betul, betul. Bagaimana kabar kakekmu? Kakek saya sehat-sehat saja. Sudahkah kamu periksa galeri Qingdao? Saya sedang di pesawat dan sudah cek informasi. Saya rasa galeri Vancouver dan Melbourne contoh terbaik untuk kita. Mereka fokus pada standar ramah lingkungan, memanfaatkan pemandangan laut, bahkan bahan modern. Kami harap kamu bisa lebih baik dari mereka. Hal penting lain adalah sistem peredam suara. Saya harap kamu bisa temukan teknik peredam suara terbaru. Kita bisa tawarkan produk di sisi barat dan sisi timur untuk konser rock and roll. Tengahnya adalah aula pidato. Jadi ruangan harus kedap suara agar tidak saling mengganggu. Juga, Ji Chuan, duduk dulu. Kamu tidak perlu kirim saya karpet dan tirai yang menjijikkan. Nyonya, sebenarnya tirai itu jangan pakai. Teori klasisme sudah meyakinkan saya. Saya tak perlu orang lain ajari apa itu keindahan. Saya bilang tidak bagus, ya berarti tidak bagus. Oke. Li Chuan, kamu direktur desain. Tidak akan tinggal di Shanghai untuk pantau jarak jauh, kan? Itu masalahnya. Kami sudah teliti tempat itu secara nyata. Saya temukan kondisi lingkungan tidak baik. Kesehatan Wang Li Chuan saat ini tak memungkinkannya tinggal lama di sana. Tapi tahukah kamu, Fang Xi punya permintaan ketat untuk kategori ini? Li Chuan, saya rasa kamu perlu tetap tinggal di Tanho saja. Saya akan ke Qingdao besok. Akan tinggal di sana 4 bulan. Baiklah, minum kopimu. Jack bilang kamu ada yang mau sampaikan. Tentang itu. Yaitu konstruksi. Berada di area Li Suihi. Perusahaan kami GMF telah membantu Fang Xi mendahulukan material dan deposit. Biayanya 20 juta yuan. Sebelumnya kamu bilang akan bayar di akhir tahun. Iya, ada masalah? Bayar akhir tahun boleh saja. Cuma mau bilang akan lebih baik Kalau ada kontrak. Dulu, kakekmu dan Frank bisnis bareng. Cukup janji lisan dan jabat tangan. Kenapa sekarang harus berubah? Pernahkah Fang Xi ingkar janji? Ini, tidak pernah. Kamu tahu, kami kembangkan bidang ini. Risikonya besar. Masih bergantung pada modal lain. Uang kami akan jadi milikmu. Kalau uangmu tidak didahulukan. Perusahaan desain di kota ini, bukan cuma kamu. Biaya desainmu dibanding Wagner Manchester di Amerika lebih tinggi. Aku tak pernah tawar-menawar, kan? Tidak pernah. Jadi ini harusnya saling pengertian. Cukup sampai sini. Nyonya, itu Yang perlu diselesaikan, kan? Kemari. Nyonya, kami sungguh percaya. Tentang ini, jangan khawatir. Kami tak minta uang muka. Cuma ingin lihat bukti. Bukti apa? Maksudmu? Jangan-jangan suatu hari kamu tertabrak. Di jalan, tak ada yang tahu. Fang Xi masih utang GMF 20 juta yuan. Haruskah bicara begitu? Menyakitkan hati. Kamu mau sakiti hatiku?
Lalu, GMF ikut tenggelam? Nyonya, jangan berlebihan. Benar kan, Wangi Cuan? Ini sudah hampir akhir tahun kan? Tinggal beberapa bulan. Bagaimana dengan bunganya? Ini jam berapa? Bukan waktunya untuk urus lewat mulut. Aku bisa lihat niatnya mau ambil uang kita. Itu. Ya udah, jangan dibahas lagi. Dia yang pegang 5 kategori kita. Kalau dia marah dan balikin dividennya, kita bisa kacau. Tahu nggak? Barusan aja dia masih teriak-teriak gitu. Menurutku, di saat genting gini, kamu bisa bikin orang lain kesal, aku nggak. Kalau aku tahu kejadiannya, aku nggak bakal ajak kamu. Awalnya aku juga nggak mau pergi. Kamu yang maksa aku pergi. Terus, ngobrol sama Lisa. Nggak ada gunanya. Cuma muter-muter aja. Kakek, Cabang di Shanghai kekurangan uang ya? Kenapa nggak bisa ambil 20 juta yuan darinya? bukan. Ini salah keputusan adikmu? Biar aku yang ngomong sama dia. Kamu yang minta Li Chuan ambil uang muka Lisa? Iya, soal itu. Kakek. Bukan salah Ji Chuan. Kita nggak minta uangnya kembali. Sudah berulang kali kukatakan. Jangan salahkan para pendiri. Mereka bikin tanda. Perusahaan kita bisa kena masalah. Mengerti? Sudahlah, urusannya sudah lewat. Orang baik nggak dendam sama yang picik. Aku juga bilang ke Lisa. Kapan kamu pulang? Kakek, aku masih harus ke Qingdao. Kamu tahu nggak, galeri Lisa? Sebentar lagi dibuka. Konstruksinya berbahaya, jangan ke sana. Aku harus pergi, kalau Lisa merasa khawatir. Aneh banget. Aku khawatir dengan keselamatanmu. Kamu nggak pernah sadar ya? Kenapa kamu repot-repot? Urus galerinya? Dengar, kamu. Yang paling penting buat aku. Cepat pulang. Cepat pulang. Oke, aku akan segera kembali. Selamat tinggal kakek. Bolehkah aku gigi-gigi di toilet? Aku sangat tampan. Sampai aku bisa terganggu konsentrasinya kalau melihat diriku di cermin. Lihat kan? Hanya ketika kamu bicara, kakek tidak akan terlibat. Kalau itu aku yang akan disalahkan atas hal itu. Kamu adalah penerus berikutnya. Siapa lagi yang akan dia salahkan selain kamu? Li Sha-fung susah ditangani. Lebih susah daripada Frank. Namun, menurutku Lisa akan mengembalikan uang kita. Dia terlalu terburu-buru membuktikan dirinya. Bahwa dia sama berbakatnya dengan Frank. Jack? Baiklah. Oke. Terima kasih. Kita menang, uangnya akan masuk ke rekening kita hari Jumat. Lihat. Halo, Halo? Seperti biasa, ya, bisakah kamu ke sana menungguku sebentar? Aku akan segera ke sana. Bukan, maksudku kamu harus menunggu di sana. Aku akan segera membawa kopimu. kembaliannya simpan saja. Pria yang memakai kemeja ungu. Itu terlihat bangsawan. Ambyong. Apa yang kamu lakukan?
Kamu bisa mimisan kalau terlalu bersemangat. Apakah kamu ingin aku membantumu memikirkan cara untuk menumpahkan kopi ke bajunya? Ku beritahu kamu. Aku katakan ini. Posisi terbaik adalah di celana. Kamu minta maaf, lalu kamu bantu membersihkannya. Berhenti, bisakah kamu sedikit lebih serius? Oke, serius. Lihat aku, bagaimana penampilanku? Apakah sudah oke? Oke. Dia bilang oke. Apa benar-benar oke? Kalau dia bilang oke, itu artinya sangat bagus. Baiklah. Kamu hebat. Apakah dia berhasil membunuh dia? Sudah kubilang sebelumnya, jangan banyak bicara, aku tidak tahu soal itu. Aku tahu itu. Aku taruhan 1 yuan. Kamu cuma taruhan 1 yuan doang. Aku taruhan 1,5 yuan. Satu yuan. Jingwen, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Apa itu? Dia melalui yang kamu misunya. Sebenarnya, aku kenal dia. Dia menikah dengan yang lain. Dulu dia pernah jadi sopir di perusahaan asing. Makanya dia sering nyetir mobil mewah. Tidak, awas mau omongin duluan. Yang mana yang harus kita omongin duluan? Dia sekarang lagi nganggur, lagi nyari kerja. Nggak mungkin. Dia nggak kelihatan kayak yang kamu omongin itu. Ini benar, soalnya dulu aku pernah jadi penerjemah di perusahaan itu. Aku udah beberapa kali ketemu dia. Kamu bilang dia udah menikah. Terus mana cincinnya? Mungkin dia lupa pakai. Xie Xiao Qiu, jangan banyak omong. Sebenarnya, biar aku kasih tahu kamu, menurut analisis aku, setidaknya dia punya 1 miliar. 1 miliar? Nggak mungkin. Aku malah udah nyariin beberapa kerjaan buat dia. Dia butuh kamu bantuin nyari kerja. Kamu tahu berapa harga jam tangannya? Berapa? Segini. 3.000? Apa kamu sanggup beli? 300.000. Kita ditipu ya, kan? Apa maksudnya? Maksudnya aku yang ditipu atau dia yang ditipu? Aku yang ditipu? Nggak mungkin. Jadi berarti dia yang ditipu. Barang tiruan tipe A cuma harganya 300 doang. Jadi pastilah ada yang ditipu. Hai. Ini Semisuna. Ini menu baru kita. Aku nggak tahu apakah kamu suka. Sudah dibayar. Ini aku yang traktir. Terima kasih. Apa kamu baru ganti laptop? Betul. Ini aku gantiin biaya perbaikan laptopmu. 2.000 yuan. Aku nggak tahu apakah cukup. Ambil aja, aku nggak butuh ini. Tidak. Aku harus berikan uang ini padamu. Sungguh, aku tidak butuh. Kamu masih pelajar, butuh uang lebih dariku. Tapi sekarang kamu nganggur. Kamu juga harus menafkahi keluarga. Lagi pula, aku berusahamu. Wajar kalau aku ganti. Kamu lebih butuh bantuan dariku. Kamu harus terima. Terima saja. Sebenarnya, aku tidak terlalu butuh bantuan. Xiao Qiu, sebenarnya ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Kesalahpahaman apa? Aku bukan supir. Aku juga tidak nganggur. Masalahnya, supirku yang nganggur. Kakakku memecatnya. Kakakmu. Dialah bos besarnya. Tapi jangan khawatir. Aku sudah panggil supir itu kembali. Keluarganya 4 orang. Kamu tidak perlu khawatirkan dia. Xiao Qiu. Wang Licuan, bungkus barangmu sekarang. Ikut aku keluar. Xiao Qiu, dengar aku. Aku suka mobil sport. Aku juga suka menyetirnya. Entah sejak kapan, kamu menganggapku sebagai supir. Lagi pula, aku tak pernah bilang aku supir. Mungkin aku terlihat seperti supir. Kenapa tidak kau beritahu aku? Aku mau. Jangan kesini. Berdiri saja di sana dan beritahu aku. Oke, aku mau beritahu. Tapi kemudian kita bertemu lagi. Dan lagi, dan lagi.
Benar, kita memang bertemu lagi. Kita terus bertemu kan? Tapi urusan ini tidak ada hubungannya dengan urusan itu. Kamu begitu antusias sampai aku tak bisa menolak. Kamu tak bisa menolak. Kupikir kamu benar-benar butuh uang. Itu sebabnya aku bagi setengah dari semua peluang kerjaku denganmu. Aku tak bermaksud tipu uangmu. Tapi waktu saya sama berharganya dengan waktu Anda. Saya cuma tidur 5 jam sehari, 5 jam. Saya harus cari uang untuk biaya sekolah, biaya hidup. Saya harus bayar transport. Saya cuma mau cari uang setiap menit. Wang Licuan, Tuan Wang. Kalau mau main, cari orang lain saja. Saya nggak main sama Anda. Dan kalau berani balik ke kafe saya pukul setiap ketemu. Dan kalau berani balik ke kafe saya tumpahin kopi setiap ketemu. Kamu teriak-teriak sama pelanggan tadi kenapa? Mau usir pelanggan? Kalau dia orang jahat, menurutmu dia bakal nurut gitu? Dia nggak bakal balik kalau saya suruh pergi? Saya mau bersihin toilet. Jun Ceka suruh kasih kertas ini buat kamu. Saya nggak cerewet kayak kamu. Bintang ini? Sama panah ini? Arahnya kemana? Ini tujuan kita. Cuma karena saya belum gambar. Kamu antusias banget. Saya nggak tahan. Saya kira kamu benar butuh uang. Makanya saya bagi separuh. Semua peluang kerja saya kamu. Wang Licuan, Tuan Wang. Kalau mau main, cari orang lain saja. Saya nggak main sama Anda. Dan kalau berani balik ke kafe saya tumpahin kopi setiap ketemu.